مرحبا يا الشاطقين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Jawa Timur menuju Riyadh dengan pesawat milik maskapai Timur Tengah, Hanifah yang adalah seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia akhirnya tiba di halaman luar istana keluarga Al-Faris, seorang pengusaha minyak berkedudukan tinggi, di mana terlihat banyak pelayan lain yang sibuk dengan tugas masing-masing. Ketika pintu gerbang besar yang berukir kaligrafi terbuka, pengawas rumah tangga menyerahkan daftar tugas harian kepada Hanifah, mencakup membersihkan ruangan tertentu, menyetrika pakaian majikan, dan merapikan dapur, sementara para pelayan senior mengamati dari jauh tanpa banyak berbicara. Pada hari pertama bekerja, Hanifah melihat betapa megahnya interior istana yang penuh lampu gantung kristal dan lukisan-lukisan kaligrafi, di mana aroma gaharu memenuhi lorong-lorong panjang, dan suara langkah para tamu kaya terdengar bergema. Menjelang sore, saat Hanifah tengah menyeka lantai marmer di dekat ruang tamu utama, ia mendengar Tuan Khalid, sang majikan, berbincang dengan para tamu asing tentang proyek pengeboran minyak baru. Suara mereka tegas dan penuh wibawa. Di sudut lain, istri Tuan Khalid, mengenakan abaya hitam dengan motif emas, memerhatikan Hanifah dengan tatapan curiga, meskipun tak ada sepatah kata pun yang dilontarkan kepadanya. Menjelang senja, Hanifah diperintahkan memasak nasi buhori di dapur belakang, dan ia melakukannya sesuai arahan kepala juru masak, menakar bumbu dengan hati-hati agar cita rasa tetap orisinal. Malam harinya, saat para anggota keluarga Al-Faris sibuk dengan urusan masing-masing, Hanifah mengemasi pakaian sang istri majikan dan menggantungkannya di lemari besar bercermin ganda, memastikan tidak ada kerut yang tertinggal. Sekitar jam 10 malam, Tuan Khalid tiba-tiba muncul di lorong menuju kamar Hanifah, tanpa ditemani siapapun, lalu dengan suara rendah ia berkata, "Kau masih terjaga, Hanifah." Sementara ia melangkah semakin dekat. Hanifah terkejut mendapati majikannya mendekat ke arah kamarnya. Namun ia hanya bisa diam, memegang gagang pintu yang belum sempat ditutup rapat, sementara Tuan Khalid berucap, "Kau perlu sedikit uang tambahan untuk keluarga di kampung," dengan nada menekan. Dalam hening yang tak nyaman, Hanifah hanya menunduk, tidak memberikan jawaban verbal, sedangkan langkah kaki Tuan Khalid berhenti tepat di ambang pintu, menciptakan ketegangan yang sulit dijabarkan dalam kata-kata, namun jelas terlihat oleh mata yang memandang. Pagi berikutnya, saat pelayan lain membersihkan sisa sarapan keluarga Al-Faris, tiba-tiba terdengar teriakan lantang dari istri Tuan Khalid yang mengumumkan bahwa ia menemukan bukti mengerikan berupa kain berlumuran bercak darah di kamar Hanifah. Para pelayan dan pengawal bergegas menuju kamar tersebut, di mana sang istri majikan dengan wajah murka memegang secari kain, lalu ia berkata keras, "Lihat ini, semua orang harus tahu bahwa pelayan ini telah melakukan perbuatan keji," sambil menuding Hanifah. Hanifah kebingungan, tak memahami apa yang terjadi, sementara beberapa pelayan lain berbisik satu sama lain, dan salah seorang di antara mereka berujar, "Ini pasti sebuah kesalahpahaman." Namun ucapannya tenggelam oleh suara tuduhan yang menggema. Tidak ada perwakilan hukum yang memihak Hanifah ketika pengawal istana segera membawa dirinya ke sebuah ruangan sempit, menguncinya, lalu berkata dengan dingin, "Kau telah dituduh berzina, persiapkan dirimu untuk menghadapi pengadilan." Tanpa pendampingan hukum, tanpa keluarga di negeri asing, dan tanpa kesempatan menjelaskan diri, Hanifah hanya dapat duduk di sudut ruangan pengap itu, sementara penjaga bersenjata menjaga di depan pintu. Sehari kemudian, seorang petugas istana dengan jubah hitam mendatangi Hanifah dan berkata singkat, "Besok kau akan dibawa ke hadapan hakim. Jangan mengharap keringanan, kami tak peduli alasanmu." Malam itu, suara azan terdengar dari masjid di seberang jalan, tetapi Hanifah hanya bisa mendengarnya samar-samar melalui jendela kecil berjeruji, tanpa mampu melakukan apa-apa kecuali menunggu hari yang dinanti dengan kecemasan. Para pelayan istana yang lain diam dan tidak berani angkat bicara,
sebab mereka takut kehilangan pekerjaan atau dipersalahkan, sementara isu tentang zina yang dituduhkan pada Hanifah menyebar cepat melalui lorong-lorong istana. Menjelang subuh, seorang penjaga membisikkan kepada Hanifah melalui celah pintu, "Kau harus kuat." Lalu berlalu begitu saja, meninggalkan tanda tanya di benak Hanifah, walau ia tak boleh menunjukkan ekspresi. Dalam suasana yang tegang dan penuh ancaman, Hanifah hanya dapat berwudu dengan air di teko kecil yang disisakan di pojok ruangan, kemudian membisikkan doa tanpa suara, berharap keadilan segera datang meski tampak mustahil. Di hadapan gedung pengadilan kecil milik kerajaan, Hanifah dibawa keluar dari selnya oleh dua pengawal bersenjata tombak, di mana ia melihat kerumunan orang mengerumuni pintu, mengintip dengan rasa ingin tahu tentang perkara yang tengah berlangsung. Hakim Ibrahim, seorang pria berjanggut pendek dan wajah muram, duduk di kursi tinggi dengan sorban hitam menghiasi kepalanya, sementara dua juru catat mempersiapkan gulungan kertas serta tinta hitam di atas meja kayu. Begitu Hanifah digiring masuk, hakim segera mengetukkan palu kayunya dan berseru, "Sidang dibuka, terdakwa Hanifah, TKW asal Jawa Timur, dituduh berzina dengan orang yang tidak dikenal," tanpa memberi Hanifah kesempatan menjelaskan. Istri Tuan Khalid maju dengan yakin, menyerahkan kain yang dituduh berisi noda darah kepada hakim, sambil berkata, "Inilah bukti nyata bahwa Hanifah telah melanggar hukum syariat kami," sementara beberapa saksi palsu mengangguk setuju. Tidak ada satupun saksi dari pihak Hanifah, tidak ada pengacara, dan tidak ada yang mencoba menggali kebenaran sebenarnya, sebab suasana ruang sidang terkesan sepihak dan menekan. Hakim Ibrahim langsung membacakan aturan hukum setempat yang menyatakan bahwa hukuman zina bagi perempuan yang tidak dapat membela diri adalah pancung, tanpa mempertimbangkan pembuktian lebih lanjut. Dengan suara berat, hakim memerintahkan Algojo untuk bersiap eksekusi dalam 7 hari, lalu ia berkata pada Hanifah, "Bersiaplah menghadapi hukumanmu, kau tidak berhak bicara, kau telah tercela." Para pengawal menarik Hanifah keluar, sementara beberapa warga yang hadir hanya berbisik, sepertinya perempuan itu sudah tamat, dan tidak ada upaya untuk membantu. Di luar gedung pengadilan, udara padang pasir yang panas seakan menambah berat beban situasi yang sedang Hanifah hadapi, dan derap langkah kuda para penjaga kerajaan terdengar menambah suasana ketegangan. Hanifah ditempatkan kembali di sel penjara, sementara seorang penjaga berkata padanya dari balik jeruji, "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, inilah nasibmu." Lalu ia berlalu tanpa menoleh kembali. Di sudut sel yang gelap, Hanifah duduk di lantai dingin dengan kaki terlipat, sementara cahaya lampu minyak yang redup memantulkan bayangan wajahnya di dinding batu, dan ia hanya mampu berzikir dalam hati meskipun tak terdengar oleh siapapun. Malam pertama setelah vonis, suara angin gurun yang menderu di luar penjara terdengar seperti bisikan kematian. Tetapi Hanifah tetap mencoba menyentuh lantai dengan dahinya, berharap Allah mendengar doa hambanya yang teraniaya. Seorang sipir mendekat ke jeruji pada tengah malam dan berkata perlahan, "Kau masih bangun. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkanmu," sebelum pergi melanjutkan ronda tanpa meninggalkan secercah harapan nyata. Pada malam ketiga, Hanifah memejamkan mata di antara serpihan harapan yang tipis, dan dalam mimpinya ia melihat seorang lelaki tua berjubah putih yang berdiri di padang pasir luas sambil berucap, "Kebenaran akan terungkap di hadapan besi tajam." Pagi berikutnya, Hanifah teringat mimpi tersebut, meskipun ia tak dapat mengartikannya secara bebas, tetapi ia merasa mimpi itu menyiratkan sesuatu yang besar akan terjadi, walau ia tidak diperbolehkan berbicara tentang hal tersebut. Di luar sel, para penjaga terus melakukan patroli, memastikan tidak ada percobaan pelarian, sementara langit di atas istana tetap bersinar terang, seakan tak peduli pada nasib seorang pelayan tak berdaya. Menjelang subuh, azan terdengar lagi dari masjid di luar penjara, dan meskipun Hanifah tidak dapat melihat masjid tersebut, ia dapat merasakan getaran suara adzan yang mengingatkan pada kampung halamannya jauh di timur. Sehari sebelum eksekusi, seorang sipir memberitahu Hanifah bahwa persiapan tempat eksekusi sudah hampir selesai, dan penonton dari berbagai negara akan hadir menyaksikan hukuman yang dianggap adil oleh penguasa setempat. "Esok kau akan dibawa ke lapangan terbuka," kata sipir dengan nada datar. "Tidak ada pembelaan, tidak ada pengampunan, hanya tebasan pedang yang akan mengakhiri segalanya." Lalu ia pergi menutup pintu. Hanifah hanya bisa menyentuh lantai batu sel itu sekali lagi, mengucap zikir tanpa suara, menghadap tembok yang bisu, mempersiapkan diri dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, tanpa seseorang yang membelanya.
Pagi yang terik membakar lapangan terbuka di Riyadh. Ribuan penonton berkumpul membentuk lingkaran luas di sekitar sebuah panggung kayu. Sementara para penjaga bersenjata tombak berbaris rapi untuk mengamankan pergelaran eksekusi. Hanifah digiring menuju panggung dengan kedua tangan terikat. Langkahnya pelan dan berat. Sementara seorang algojo berbadan tegap dengan pedang besar yang mengilap berdiri di tengah panggung, mengenakan jubah gelap tanpa ekspresi. Seorang penjaga mengumumkan dengan suara lantang, "Inilah Hanifah, TKW asal Indonesia, yang dituduh berzina, dan hari ini hukuman pancung akan dilaksanakan." Membuat sorak-sorai sekaligus bisikan ngeri bergema. Hanifah dipaksa berlutut di depan algojo, sedangkan Hakim Ibrahim mengawasi dari kejauhan dengan wajah dingin, sambil sesekali mengusap sorbannya, memastikan segala rencana berjalan lancar. "Bersiaplah," ujar algojo dengan suara parau, diikuti suara gesekan bilah pedang yang diangkat tinggi, seolah hendak memancarkan kilau terakhir sebelum menebas leher sang terdakwa. Sebuah teriakan, "Allahu Akbar," terdengar dari kerumunan. Namun tidak jelas siapa yang meneriakannya. Sementara Hanifah menunduk tanpa perlawanan, menerima takdir yang dianggap sudah tertulis. Algojo mengayunkan pedang dengan keras, bilah tajamnya bergerak cepat mengarah ke leher Hanifah. Namun seketika terdengar suara keras, kraak, ketika pedang tersebut patah menjadi dua bagian sebelum menyentuh kulit. Kerumunan penonton terkejut, beberapa berteriak, "Subhanallah," dan yang lain saling memandang dengan heran. Sementara algojo melangkah mundur dengan wajah bingung melihat potongan pedang berserakan di lantai panggung. Hakim Ibrahim mengernyitkan dahi, bergegas memerintahkan seorang pengawal, "Cepat, ambil pedang lain, ini hanya kebetulan, lakukan eksekusi sekarang juga." Suaranya bergetar tanda ketidaksabaran. Penonton yang semula yakin akan melihat darah, kini hanya mendapati serpihan pedang. Sementara Hanifah tetap tak tergores, berdiri di tengah panggung sebagai sosok yang tak tersentuh oleh bilah besi pertama. Seorang pengawal bergegas membawa pedang baru yang lebih tebal dan lebih tajam, lalu menyodorkannya kepada algojo yang masih terheran-heran, sementara Hakim Ibrahim mengulang perintahnya dengan lebih tegas, "Lakukan sekarang." Algojo menggenggam pedang kedua dengan cengkeraman kuat, mengayunkannya ke atas, dan sekali lagi mengarahkan bilah tajam itu tepat ke leher Hanifah yang tetap berlutut dengan tenang. Saat bilah itu mendekat, terdengar suara dentingan aneh, dan tiba-tiba pedang kedua itu patah di tengah, terjatuh menimbulkan dentang keras di atas panggung kayu yang panas. Kerumunan semakin bergemuruh, beberapa orang berbisik, "Ini pasti tanda dari Allah." Sementara yang lain tanpa ketakutan, menutup mulut mereka dengan kain untuk menyembunyikan keterkejutan. "Mustahil," teriak Hakim Ibrahim dengan suara parau. Matanya melotot memandang algojo yang kebingungan dan pengawal yang mulai gemetaran, menandakan situasi yang kian tak terduga. Seorang ulama yang hadir di tepi kerumunan berkata pelan, "Subhanallah, inikah tanda bahwa terdakwa tidak bersalah?" Namun ucapannya belum terdengar oleh otoritas yang menganggap ini hanya kebetulan semata. Algojo mengusap keringat di dahinya, menatap Hanifah yang seolah dilindungi kekuatan tak kasat mata, dan tanpa berani bersuara ia hanya menunggu perintah selanjutnya. Hakim Ibrahim, dengan nada keras, memerintahkan seorang pengawal lain, "Datangkan pedang pusaka dari gudang senjata, kita akan membuktikan ini hanya kebetulan belaka." Penonton semakin berdesakan, beberapa ingin menyaksikan keajaiban berikutnya. Sementara yang lain mulai merasa ngeri dan menyesal telah datang menyaksikan eksekusi ini. Hanifah tetap pada posisi berlutut, tak bergerak, seperti sosok yang telah menerima suratan takdir, tetapi tidak ada satu bilah pun yang mampu merobek kulitnya sejauh ini. Pengawal kembali dengan pedang pusaka dari masa silam, bilahnya terukir ayat-ayat kaligrafi indah. Konon ditempa oleh pandai besi kerajaan berabad-abad lalu, dikenal tajam dan tak pernah gagal menebas. Algojo mengambil pedang ketiga ini dengan hati-hati, mengangkatnya perlahan, lalu bersiap mengayunkannya sekali lagi ke leher Hanifah yang tak terlindung oleh apapun kecuali kehendak ilahi. Begitu pedang itu menyentuh kulit Hanifah, terdengar derit nyaring seperti logam yang diremuk, dan seketika pedang pusaka itu retak memanjang, hingga pecahan bilahnya mencelat ke udara. "Allahu Akbar!" teriak beberapa orang dari kerumunan, dan kali ini seruan itu menggema lebih keras, seolah menyatakan bahwa tidak ada kebetulan dalam rangkaian peristiwa aneh ini. Hakim Ibrahim mulai menunjukkan raut gelisah, tangannya gemetar, ia berteriak, "Mustahil, kenapa semua pedang hancur?" Namun tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan itu.
Algojo mundur beberapa langkah, meletakkan gagang pedang yang patah, tampak bingung dan takut, sebab ini melampaui logika manusia yang ia kenal. Seorang penonton melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lirih, berharap mendapatkan pemahaman bahwa yang mereka saksikan adalah tanda kekuasaan Allah. Hakim Ibrahim masih tak mau kalah, berkata pada pengawal lain, "Cari pedang paling kuat di dunia, pedang Damaskus berlapis intan, buktikan padaku ini hanya ilusimu." Beberapa pengawal berlarian ke gudang senjata istana, meninggalkan kerumunan yang terguncang, sementara Hanifah tetap diam, tidak berkata apa-apa, tidak meminta belas kasihan. Dalam suasana genting itu, beberapa saksi mulai bertanya-tanya, apakah benar perempuan ini bersalah? Namun pertanyaan itu diredam oleh tatapan tajam para penjaga yang masih setia pada perintah hakim. Setelah penantian menegangkan, para pengawal kembali dengan pedang Damaskus berlapis intan, dikenal sebagai salah satu pedang terkuat di dunia, dengan bilah yang konon tak pernah gagal memenggal kepala penjahat terkejam sekalipun. Algojo mengangkat pedang Damaskus yang berat itu dengan kedua tangan, terlihat kesulitan namun ia berusaha tegak. Sementara Hakim Ibrahim memerintahkan, "Lakukan sekali lagi, habisi perempuan itu." Dengan ayunan lambat namun pasti, Algojo mengarahkan bilah pedang Damaskus ke leher Hanifah. Para penonton menahan napas, menunggu apakah keajaiban akan berulang atau kali ini darah akan tertumpah. Begitu bilah itu menyentuh kulit Hanifah, terdengar suara pecah yang memekakan telinga, seperti kaca hancur, dan pedang Damaskus pun terbelah menjadi serpihan-serpihan kecil yang berkilau di bawah terik matahari. Kerumunan heboh, beberapa orang berteriak, "Allahu Akbar!" Dan kali ini suaranya serentak, seperti paduan suara yang memenuhi lapangan, menandakan bahwa ini bukan sekadar keanehan, melainkan tanda dari Yang Maha Kuasa. Algojo terjatuh ke belakang, terpana dan tak berani menatap Hanifah lagi. Sementara Hakim Ibrahim terlihat pucat, tak mampu berkata sepatah kata pun, seolah kehilangan seluruh keyakinannya. Seorang ulama yang lebih berani melangkah maju, menatap Hakim dengan tajam sambil berkata, "Hentikan ini, tidakkah kalian melihat tanda yang begitu jelas?" Namun Hakim hanya menggigit bibir, tak menjawab. Para penonton mulai bergeser mendekati panggung, ingin melihat lebih dekat sosok Hanifah yang tak terluka sedikit pun. Sementara para penjaga mengacungkan tombak untuk mencegah kerumunan semakin mendesak. Di tengah kegaduhan, seorang pria berjubah putih panjang muncul di antara kerumunan. Dialah Kiai Muhtadi, seorang ulama Indonesia yang telah lama menetap di tanah Hijaz, memperhatikan setiap detik peristiwa ini. "Wahai hakim, wahai penguasa, berhentilah," seru Kiai Muhtadi dengan suara lantang. "Kalian menyaksikan sendiri kekuasaan Allah, jangan butakan hati, kebenaran harus diungkap." Dan kata-katanya menggema di udara panas. Suasana lapangan berubah drastis. Penonton semakin yakin bahwa ini bukan kebetulan. Sementara Hakim Ibrahim mulai menyeka keringat yang mengucur dari pelipisnya, memandang Algojo dan pengawal dengan gelisah. Kiai Muhtadi melangkah mendekati panggung, kerumunan seakan memberinya jalan. Sementara ia memandang Hanifah yang masih berlutut, lalu berkata dengan lembut, "Tenanglah, wahai hamba Allah, kebenaran sedang mendekat." Algojo menggelengkan kepala, berkata lirih kepada seorang pengawal, "Aku sudah mencoba 4 pedang, tak satu pun mampu melukai perempuan ini." Dan pengawal itu hanya menjawab dengan bahu terangkat tanpa daya. Beberapa ulama lokal yang hadir sebagai penonton mulai berbisik satu sama lain, "Ini adalah tanda jelas. Perempuan itu mungkin tidak bersalah, kita harus menyelidikinya lebih dalam." Hakim Ibrahim mencoba mempertahankan wibawanya, namun suaranya goyah saat ia berujar, "Ini hanyalah kebetulan, manusia lemah, pedang patah, bukan berarti terdakwa tak bersalah." Kiai Muhtadi menatap langsung ke mata Hakim, lalu berkata, "Jika kau yakin ini hanya kebetulan, ulangi persidangan dengan saksi-saksi lain, hadirkan bukti yang sejati, jangan biarkan fitnah merajalela." Sebagian penonton yang semula berniat menyaksikan hukuman mati brutal, kini malah mendesak agar pengadilan diulang, sambil berteriak, "Beri dia keadilan, periksa kembali." Para pengawal mulai kebingungan, melihat situasi yang berbalik, mereka menunggu perintah selanjutnya. Sementara Algojo menurunkan pedangnya yang patah, menatap panggung yang porak-poranda. Hanifah tetap tak bersuara, namun keberadaannya kini seperti menjadi pusat perhatian. Seolah ia adalah bukti hidup bahwa kebenaran masih dapat muncul meski manusia berusaha menutupinya. Di tengah kegelisahan itu,
Kiai Muhtadi mengangkat tangan ke atas, berdoa singkat. Ya Allah, tunjukkanlah jalanmu. Sementara penonton terdiam, menunggu keputusan yang akan diambil oleh otoritas kerajaan. Otoritas kerajaan yang awalnya keras kepala mulai goyah oleh desakan ulama dan kegaduhan rakyat, sehingga seorang pejabat tinggi berkata lantang, "Baiklah, kita akan meninjau ulang perkara ini," meski nadanya bergetar. Kiai Muhtadi mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Hakim Ibrahim dan berkata, "Wahai Hakim, kumpulkan saksi dari luar keluarga Al-Faris, dengarkan kesaksian orang lain agar kebenaran tak lagi samar." Hakim Ibrahim menggerutu, tetapi dipaksa keadaan, ia memerintahkan pengawal. "Bawa terdakwa kembali ke penjara, pastikan dia aman," lalu ia menambahkan dengan suara rendah, "Kita akan cari saksi baru." Kerumunan tidak langsung bubar. Mereka menanti kelanjutan cerita ini. Beberapa orang mulai membicarakan bahwa mungkin Hanifah adalah korban fitnah, sementara yang lain mengklaim ini adalah karomah dari Allah. Algojo menuruni panggung dengan langkah berat, menyesali pedang-pedang yang hancur, sementara ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tak pernah melihat hal seperti ini seumur hidupku." Sementara itu, Hanifah dikembalikan ke selnya. Kali ini penjaga memperlakukannya lebih hati-hati, bahkan salah satu di antaranya memberikan segelas air dan berkata, "Minumlah, kau pasti haus." Berita tentang kegagalan eksekusi ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota. Beberapa pedagang pasar membahasnya sambil menimbang rempah, dan para musafir di penginapan memandang langit sambil berucap, keajaiban terjadi di negeri ini. Kiai Muhtadi mendekati beberapa ulama lokal, berbincang singkat, "Kita harus membantu mencari saksi yang jujur, jangan biarkan kezoliman menang," dan para ulama itu mengangguk setuju. Hakim Ibrahim memasuki ruang kerjanya, meremas jubahnya, memikirkan cara untuk menyelamatkan diri dari aib ini. Karena ia tahu suap yang pernah diterimanya akan menyeretnya ke jurang kehinaan jika kebenaran terungkap. Malam itu, suara azan kembali menggema di langit Riyadh, seakan menegaskan bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar, tak ada yang luput dari pengawasannya, bahkan ketidakadilan sekalipun. Keesokan harinya, Kiai Muhtadi tampil di depan pengadilan dengan keberanian penuh, mengenakan jubah putih bersih, sorban rapi, dan tasbih di tangannya, siap menjadi saksi tentang keganjilan yang terjadi. Ia berbicara lantang kepada para pengawal istana, "Izinkan aku bertemu raja. Aku akan menjelaskan bahwa kehendak Allah telah ditunjukkan melalui peristiwa ini." Sementara orang-orang di sekitarnya mendengarkan dengan hikmat. Beberapa pejabat kerajaan saling berbisik, ulama Indonesia ini sudah lama tinggal di Tanah Suci. Ia dikenal sebagai orang soleh. Mungkin kata-katanya dapat diterima oleh raja, dan mereka pun mengantar Kiai menuju istana. Di dalam ruang pertemuan istana, Kiai Muhtadi dihadapkan pada seorang pejabat tinggi yang mewakili raja. Lalu ia memaparkan dengan tenang, 4 pedang telah patah, termasuk pedang Damaskus yang terkenal kuat. Ini bukan sekadar kebetulan. Pejabat itu mengernyit, mencoba memahami maksud ucapan sang kiai, sementara pengawal lain hanya berdiri tegap, tidak berani mengucap sepatah kata pun. Jika Hanifah benar-benar bersalah, mengapa Allah menghalangi pedang-pedang itu? Tanya Kiai Muhtadi, mengapa tidak ada setetes darah pun yang tertumpah? Dan pertanyaan itu menggema di ruangan hening. Pejabat itu akhirnya berkata pelan, "Kami akan menyampaikan hal ini kepada raja. Mungkin sudah saatnya kita memanggil saksi-saksi lain, mencari kebenaran yang selama ini tertutupi." Kiai Muhtadi mengangguk. "Benar, datangkan saksi dari luar keluarga Al-Faris, biarkan mereka yang tahu kejadian sebenarnya berbicara," ujarnya dengan nada tegas, menginginkan keadilan ditegakkan. Pejabat itu akhirnya memerintahkan pengawal, "Cari saksi-saksi yang jujur, periksa setiap sudut istana, jangan biarkan perbuatan tercela berlindung di balik kebesaran nama keluarga kaya." Dengan demikian, langkah awal untuk menyingkap kebenaran telah dimulai. Sementara di luar istana, beberapa penduduk berdoa di masjid, memohon agar Allah menampakkan kebenaran seutuhnya. Proses pencarian saksi dimulai. Para pengawal di bawah perintah pejabat istana memeriksa para pelayan, pembantu, dan tukang kebun di kediaman keluarga Al-Faris, bertanya dengan tegas namun adil. Kiai Muhtadi berada di halaman istana, memperhatikan dari kejauhan, kemudian ia berucap pada seorang ulama lokal, "Lihatlah bagaimana Allah menggerakkan hati para penguasa untuk mencari kebenaran." Beberapa pelayan tampak ketakutan, namun perlahan satu persatu mulai berbicara, salah seorang di antaranya bernama Maryam,
dengan suara lirih berkata, "Aku tahu sesuatu, tapi aku takut." Kiai Muhtadi melangkah mendekati Maryam. "Jangan takut, wahai saudariku, katakan yang sebenarnya, Allah bersama orang-orang yang berkata benar." Ucapnya lembut, menenangkan hati sang saksi. Maryam akhirnya mengaku bahwa istri Tuan Khalidlah yang membayar saksi palsu, menyiapkan kain bercak darah palsu, dan mengancam para pelayan agar tidak membongkar rencana busuknya. "Aku melihat dia menyembunyikan perhiasan emas di dalam bantal, lalu membagikannya diam-diam kepada para pelayan agar mereka diam," ungkap Maryam, yang kini gemetar namun terus berbicara. Para pengawal yang mendengar ini segera mencatat setiap kata, sementara Kiai Muhtadi mengucap, "Subhanallah, inilah fitnah yang sesungguhnya, kita harus membongkar semua bukti ini." Seorang ulama lain mendatangi Hakim Ibrahim yang berada di dekat situ. "Sekarang kau lihat sendiri, ada saksi yang membuka rahasia, kau harus bersikap adil," katanya tegas. Hakim Ibrahim tertunduk, tak mampu membantah. Ia menyadari posisinya makin terjepit seiring terbukanya tipu muslihat keluarga Al-Faris. Sementara itu, Maryam dibawa ke dalam istana untuk menjelaskan secara detail di hadapan pejabat kerajaan, dan Kiai Muhtadi hanya berujar, "Semoga semua fitnah ini segera tertumpas." Di dalam ruang istana yang diterangi lilin, Maryam berdiri di depan pejabat kerajaan, mengulang kesaksiannya dengan lebih rinci, menyebut nama-nama pelayan lain yang juga menerima suap. Para pengawal segera dikirim untuk menggeledah kamar istri Tuan Khalid, menemukan perhiasan emas yang disembunyikan, serta catatan rahasia yang mencatat pembagian hadiah pada saksi palsu. Saat barang bukti ditemukan, seorang pengawal berseru, "Ditemukan emas di balik bantal," sesuai kesaksian Maryam, dan semua yang hadir terdiam sejenak, menyadari besarnya kebohongan ini. Kiai Muhtadi menghadap Hakim Ibrahim. "Sekarang tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan tuduhan palsu ini, bebaskan Hanifah dari semua dakwaan," ujarnya dengan nada mendesak. Hakim Ibrahim berusaha tetap tenang, namun suaranya bergetar ketika ia menjawab, "Aku akan laporkan ini kepada Raja. Hanya Raja yang berhak membatalkan hukuman yang telah dijatuhkan." Para ulama yang hadir mengangguk setuju, mereka tahu bahwa meskipun kebenaran telah terungkap, keputusan akhir tetap di tangan pemimpin tertinggi. Pejabat istana memerintahkan agar istri Tuan Khalid ditahan, begitu pula para saksi palsu lainnya, lalu ia berkata, "Tidak ada tempat bagi para pemfitnah di negeri ini." Maryam akhirnya dapat bernapas lega. Meski ia tahu telah mempertaruhkan keselamatannya demi menyingkap kebenaran, dan Kiai Muhtadi memuji keberaniannya, "Allah akan membalas kebaikanmu." Beberapa jam kemudian, utusan kerajaan berangkat menuju kediaman raja untuk melaporkan seluruh perkembangan ini, sementara Hanifah masih menunggu di selnya tanpa tahu bahwa kebenaran hampir terungkap sepenuhnya. Dalam suasana yang semakin terang, cahaya fajar mulai merayap di atas tembok istana, menandakan bahwa masa gelap fitnah ini perlahan digantikan oleh sinar kebenaran yang mulai bersinar. Keesokan harinya, di hadapan pengadilan yang kini diperbarui, bukti-bukti dipresentasikan, perhiasan emas, catatan ancaman, dan kesaksian Maryam diulang dengan jelas, membuat semua orang tercengang. Istri Tuan Khalid dipanggil ke depan majelis hakim, wajahnya pucat pasi, tidak mampu berkata-kata, sementara Hakim Ibrahim membacakan bukti yang memberatkan dirinya. Semua ini menunjukkan bahwa Hanifah telah difitnah, tidak ada zina, tidak ada kesalahan di pihaknya, ucap seorang ulama muda, dan ucapannya dipertegas oleh anggukan para ulama lain. Raja yang akhirnya hadir sendiri, dengan jubah kebesaran dan wajah tegas, memandang seluruh ruang sidang, lalu berkata, "Kau, istri Tuan Khalid, telah menyebarkan fitnah, kau harus menerima hukuman yang setimpal." Penonton yang sebelumnya menunggu hukuman mati untuk Hanifah, kini terbalik posisinya. Mereka menatap dengan rasa malu, menyadari bahwa mereka hampir menjadi saksi atas ketidakadilan yang keji. Istri Tuan Khalid risak, "Ampuni aku hanya cemburu, aku tidak ingin suamiku berpaling." Namun kata-katanya tidak menghapuskan dosa besar yang telah dilakukannya. Raja memerintahkan agar para saksi palsu dan pihak yang terlibat fitnah dihukum sesuai hukum yang berlaku. Sementara para ulama mengingatkan bahwa Allah Maha Adil dan tidak pernah tidur. Di tengah suasana ini, Hanifah akhirnya dipanggil keluar dari selnya. Masih dengan pakaian sederhana, ia dipandu menuju ruang sidang untuk mendengarkan pernyataan raja. "Wahai Hanifah," ujar raja, "engkau telah dianiaya oleh fitnah,
dan Allah telah menunjukkan tanda-tanda yang tidak terbantahkan, kau bebas dari segala tuduhan. Hanifah menunduk hormat, tidak berkata banyak, sebab keadilan telah datang kepadanya dengan cara yang menakjubkan, sementara orang-orang di sekitar mengucap syukur. Setelah pembebasan Hanifah, perhatian beralih pada Hakim Ibrahim, yang selama ini diketahui menutup mata terhadap kebenaran, dan diduga menerima suap untuk memuluskan vonis. Penyelidikan singkat memerintahkan penggeledahan kamar Hakim Ibrahim, di mana ditemukan 2 karung penuh koin emas yang tersembunyi di balik lemari kayu. Jelas bukan harta yang wajar baginya. Hakim Ibrahim, kau dituduh menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaanmu, kata seorang pejabat kerajaan, suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Ibrahim terpaku, tak dapat membela diri, sementara raja memerintahkan pengawalnya, tangkap hakim ini, adili dia seadil-adilnya, jangan beri kelonggaran. Para penonton yang mengetahui watak kejam Hakim Ibrahim selama ini hanya diam, merasa lega bahwa keadilan akhirnya menyentuh orang yang dianggap tak tersentuh. Kiai Muhtadi menggelengkan kepala, lihatlah, siapa yang bermain dengan kebatilan akan jatuh ke dalam jurang kehinaan, katanya kepada seorang ulama di dekatnya. Ibrahim dibawa ke penjara, di mana ia meringkuk dengan muka tertutup jubah. Sementara di luar sana orang-orang membicarakan aib yang menimpanya sebagai hukumannya sendiri. Dengan tertangkapnya Hakim Ibrahim, semua simpul fitnah mulai terurai, menunjukkan betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan. Para ulama merapatkan barisan, menyampaikan khutbah di masjid tentang pentingnya keadilan, kejujuran, dan takut kepada Allah dalam menjalankan hukum. Hanifah, meski belum mendapatkan ganti rugi secara resmi, sudah melihat bahwa langkah menuju keadilan semakin nyata, dan Kiai Muhtadi mengangkat tangan, berdoa agar proses pemulihan hak-hak Hanifah berjalan lancar. Malam setelah penangkapan Hakim Ibrahim, kabar tersebar bahwa ia ditemukan tewas di dalam selnya dengan keadaan lidah terjulur, seolah dicekik oleh tangan yang tak terlihat, membuat para penjaga bergidik ngeri. Para saksi palsu yang sebelumnya lantang menuduh Hanifah juga mengalami nasib buruk. Beberapa dari mereka sakit misterius, tak mampu berbicara sepatah kata pun, seakan lidahnya keluh. Azab Allah bisa datang dengan cara yang tak terduga, kata seorang ulama tua kepada muridnya, sementara mereka berzikir di dalam masjid. Berita tentang kematian hakim dan sakitnya saksi palsu membuat banyak orang sadar bahwa tidak ada kejahatan yang bisa lolos begitu saja, betapapun kuat pelakunya. Beberapa saksi palsu memohon ampun kepada Allah di dalam sel penjara mereka, menyesali perbuatan jahat yang mereka lakukan demi perhiasan dan harta. Kiai Muhtadi mengingatkan orang-orang di sekitarnya, lihatlah pelajaran ini, manusia boleh berencana, tetapi Allah lah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Tak ada yang bisa menepis fakta bahwa setiap kezoliman yang terjadi akhirnya berbalik menghantam para pelakunya, meninggalkan bekas tak terhapuskan dalam sejarah negeri itu. Hanifah dibawa ke depan raja sekali lagi, kali ini untuk membahas pemulihan hak-haknya, sementara raja memandangnya dengan lebih hormat. Para ulama dan pejabat membenarkan bahwa Hanifah harus mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya, agar keadilan tegak bukan hanya secara simbolik. Malam itu, udara Riyadh terasa lebih sejuk. Seakan alam turut bersyukur bahwa satu lembar hitam sejarah ini mulai diluruskan oleh tangan-tangan keadilan. Di aula istana yang lapang, Kiai Muhtadi berdiri di hadapan beberapa ulama, pejabat, dan Hanifah, lalu berkata, "Wahai saudara-saudara, kita semua menyaksikan kekuasaan Allah yang nyata." Ia mengangkat tasbih di tangannya. Besi paling kuat bisa hancur, tapi kebenaran Allah tak akan pernah patah, karena Allah Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Para ulama mengangguk sepakat, sementara pejabat kerajaan yang hadir tampak menunduk, seakan mengakui bahwa kejadian luar biasa ini melampaui nalar mereka. Ketahuilah, lanjut Kiai, bahwa tidak ada kebatilan yang bertahan lama, dan kebohongan akan runtuh jika diuji oleh cahaya kebenaran. Hanifah mendengarkan tanpa perlu mengucapkan kata, karena cukup baginya bahwa semua telah terbukti, bahwa Allah memihak hambanya yang teraniaya. Beberapa pelayan istana yang dulunya takut kini melihat Hanifah sebagai sosok yang dilindungi takdir, sehingga mereka menjadikannya contoh bahwa orang kecil pun dapat dibela oleh Ilahi. Pejabat istana mengumumkan bahwa keputusan raja selanjutnya akan menentukan masa depan Hanifah, termasuk kompensasi yang pantas ia terima. Kiai Muhtadi mengangguk.
Semoga keadilan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk selalu berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman, dan selalu ingat bahwa Allah menyaksikan setiap perbuatan. Para ulama membagikan kisah ini kepada jamaah di masjid-masjid, agar semua orang mengerti bahwa manusia seharusnya takut pada dosa dan menjaga lisan dari fitnah. Di akhir pertemuan, Kiai Muhtadi berdoa bersama, meminta agar kebaikan senantiasa menyinari negeri ini, dan keadilan tetap berdiri teguh di muka bumi. Hari yang dinanti tiba, Raja mengeluarkan pernyataan resmi di hadapan para penasihat, ulama, dan rakyat yang hadir di halaman istana, mengumumkan bahwa Hanifah dibebaskan tanpa syarat. Dengarlah, wahai rakyat, seru Raja, Hanifah telah difitnah. Allah telah menunjukkan tandanya dengan mematahkan pedang-pedang, dan kini aku menyatakan ia bebas dari segala tuduhan. Hanifah dihadirkan di depan kerumunan, penjaga istana kini bersikap hormat, sementara para penonton bertepuk tangan, menyadari bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Sebagai wujud permohonan maaf kerajaan, lanjut Raja, kami akan memberikan kompensasi sebesar 2,5 miliar rupiah kepada Hanifah, agar ia dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik. Kerumunan bersorak kagum, tidak menyangka bahwa Hanifah tidak hanya lolos dari hukuman mati, tetapi juga menerima ganti rugi yang besar. Hanifah menerima keputusan itu dengan diam, tetapi jelas baginya bahwa keadilan ilahi telah tiba, tidak perlu lagi kata-kata, cukup baginya bersyukur dalam hati. Kiai Muhtadi tersenyum di belakang kerumunan, berucap kepada seorang ulama di sampingnya. Lihatlah, kebenaran telah berbicara lebih lantang dari pedang paling tajam. Para ulama lain mengucap, Alhamdulillah, menghargai keadilan yang akhirnya muncul, dan bersiap menyebarkan kisah ini agar menjadi pelajaran berharga. Hanifah diberi kebebasan untuk meninggalkan Arab Saudi dengan terhormat, tanpa halangan apapun, para penjaga bahkan menawarkan pengawalan jika dibutuhkan. Di langit Riyadh, awan-awan putih berarak tenang, seolah menyaksikan keagungan skenario ilahi yang tak tersusun oleh tangan manusia, mengakhiri masa kelam Hanifah dengan cahaya kemenangan. Setelah semua urusan di Riyadh selesai, Hanifah dipersilakan naik pesawat menuju tanah air, disambut awak kabin yang ramah, sementara kopernya berisi harapan baru dan kompensasi yang telah diberikan. Perjalanan pulang berlangsung lancar. Pesawat mendarat di Bandara Juanda, Jawa Timur, di mana kerabat dan tetangga Hanifah telah menunggu dengan penuh harap dan rasa kagum. Alhamdulillah kau selamat anakku, ujar ibunya yang telah menanti di pintu kedatangan, memeluk Hanifah tanpa banyak kata, sementara sanak keluarga menitikan air mata bahagia. Tetangga Hanifah berkumpul di rumahnya. Beberapa mengucap takbir, yang lain mengucap syukur. Semua menyadari bahwa Hanifah adalah contoh bahwa Allah melindungi hambanya yang dianiaya. Hanifah membagikan sebagian kompensasi yang didapatnya untuk membangun sumur bor di kampungnya, agar masyarakat dapat menikmati air bersih tanpa kesulitan, sebuah tanda syukur yang diwujudkan secara nyata. Kiai di kampungnya, yang mendengar kisah tersebut dari berita yang menyebar, berkata, Allah tidak pernah tidur, setiap ketidakadilan pada akhirnya akan ditampakkan. Ibu-ibu di desa berkumpul, mengaji bersama, membahas keajaiban yang menimpa Hanifah, sementara anak-anak bertanya polos, bagaimana pedang bisa patah? Para bapak di desa mengangguk setuju, mengatakan, inilah pelajaran, jangan mudah percaya fitnah, dan jangan menilai seseorang tanpa bukti yang jelas. Hanifah sendiri menjalani hari-hari barunya dengan tenang, bekerja membantu keluarganya, tidak perlu lagi merantau jauh, sebab rezeki telah Allah limpahkan padanya di tanah sendiri. Dalam cahaya senja di kampung Jawa Timur itu, Hanifah duduk di teras rumah, memandang sawah yang menghijau, menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah menjadi hikmah bagi banyak orang. Kabar tentang Hanifah yang lolos dari hukuman pancung berkat keajaiban ilahi menyebar hingga ke pelosok negeri, diceritakan oleh jamaah haji yang baru pulang, oleh para ulama yang berdakwah, dan oleh para musafir yang singgah di warung kopi. Banyak orang mengerti bahwa dalam kasus ini, fitnah tidak akan bertahan lama, dan keadilan Allah akan menyeruak meskipun seluruh kekuatan dunia mencoba menutupinya. Para santri di pesantren membahas kisah Hanifah sebagai contoh nyata tentang kuasa Allah, sementara kiai mereka berpesan, belajarlah jujur, hindari fitnah, dan jangan takut menyuarakan kebenaran. Di masjid-masjid, khatib menjadikan kisah Hanifah sebagai ibrah, menunjukkan bahwa jika Allah berkehendak,
pedang terkuat sekalipun bisa hancur menjadi serpihan. Hanifah dikenal sebagai simbol bahwa Allah membela hambanya yang teraniaya. Namanya diucapkan dengan hormat, bukan karena ia orang besar, tetapi karena ia adalah bukti kebenaran. Kiai Muhtadi yang kembali ke tempatnya di Hijaz pun menceritakan kisah ini kepada murid-muridnya. Ingatlah, manusia bisa berlaku zolim, tapi Allah tak akan diam. Dengan menyebarnya kisah ini, fitnah yang pernah dilontarkan menjadi pelajaran pahit bagi para pembohong. Sebab dunia telah melihat akibat buruk dari kebohongan mereka. Para ulama berharap, dengan tersebarnya cerita ini, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam menuduh, lebih teliti dalam memeriksa bukti, dan lebih takut berbuat zolim. Di ujung cerita, seorang anak kecil di kampung Hanifah bertanya pada gurunya, "Kiai, kenapa pedang itu patah semua?" Dan sang guru menjawab, "Karena kejujuran lebih kuat daripada baja." Maka, dengan berlalunya waktu, kisah Hanifah terpatri dalam ingatan kolektif, menjadi penanda bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.